Selamat pagi, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa kembali pada pagi hari ini di hari Selasa, tanggal 5 November 2024. Sebelum kita beraktivitas, mari terlebih dahulu kita mengambil waktu untuk bersaat teduh bersama kita disapa oleh firman Tuhan. Sebelumnya mari kita satu di dalam doa. Sungguh tak henti-hentinya kami mengucap syukur kepada Tuhan untuk segala kebaikan dan kemurahan Tuhan ketika pada pagi hari ini kami kembali boleh menikmati hari yang baru dan udara yang baru, juga kesegaran yang baru. Setelah semalam kami dapat beristirahat dengan baik. Ataupun ada di antara kami yang mungkin kurang baik istirahat malam yang sudah kami lalui, tetapi kami bersyukur ketika pagi ini kami boleh bangun dengan hari yang baru yang kembali Tuhan sediakan bagi kami. Tentunya kami juga berada dalam kesegaran yang baru. Oleh karena itu, sebelum kami beraktivitas, kami juga rindu untuk disapa oleh Tuhan. Kami bersama telah menyediakan hati dan pikiran kami bagi sapaan Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sedia untuk mendengarkan firman-Mu, dan dalam pertolongan Roh Kudus, kami pun akan dimampukan untuk hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Terpujilah nama-Mu Kristus dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, pembacaan firman Tuhan pada pagi ini diambil dari Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 17 sampai dengan 29. Saya akan membaca dari Alkitab TB2 demikian. Ketika saat penggenapan janji yang diberikan Allah kepada Abraham makin mendekat, makin bertambah banyaklah bangsa itu di Mesir. Sampai tampil seorang raja lain memerintah tanah Mesir, seorang yang tidak mengenal Yusuf. Raja itu menggunakan tipu daya terhadap bangsa kita dan menganiaya nenek moyang kita, serta menyuruh menelantarkan bayi mereka di luar supaya mereka tidak dapat hidup. Pada waktu itulah Musa lahir, dan ia elok di mata Allah. 3 bulan lamanya ia diasuh di rumah ayahnya. Lalu ia dibuang, tetapi putri Fir'aun memungutnya dan mengasuhnya seperti anaknya sendiri. Musa pun dididik dalam segala hikmat orang Mesir, dan ia berkuasa dalam perkataan dan perbuatannya. Pada waktu ia berumur 40 tahun, timbullah keinginan dalam hatinya untuk mengunjungi saudara-saudaranya, yaitu orang-orang Israel. Ketika itu ia melihat seseorang dianiaya oleh orang Mesir. Lalu ia menolong dan membela orang yang ditindas itu dengan membunuh orang Mesir itu. Ia menyangka saudara-saudaranya akan mengerti bahwa Allah memakai dia untuk menyelamatkan mereka, tetapi mereka tidak mengerti. Keesokan harinya ia muncul lagi ketika 2 orang Israel sedang berkelahi. Lalu ia berusaha mendamaikan mereka, katanya, "Saudara-saudara, bukankah kamu ini bersaudara? Mengapa kamu saling menganiaya?" Namun orang yang berbuat salah kepada temannya itu menolak Musa dan berkata, "Siapa yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim atas kami? Apakah engkau bermaksud membunuh aku sama seperti engkau membunuh orang Mesir itu kemarin?" Mendengar perkataan itu, larilah Musa dan hidup sebagai pendatang di tanah Midian. Di situ ia memperoleh 2 orang anak laki-laki. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di antara kita mungkin pernah kita punya pengalaman ketika kita hendak melakukan perbuatan baik atau kita melakukan sebuah niat yang baik, tetapi pada akhirnya kita ditolak. Saat kita mengalami penolakan, saudara-saudara, tentunya kita akan merasa kecewa, atau mungkin kita juga merasakan sakit hati. Dan akibatnya kita tidak mau melakukan kebaikan lagi. Musa mengalami hal yang sama.
Musa pada waktu itu berupaya menyelamatkan Israel. Ia menuntut balas bagi seorang Israel yang teraniaya dan membunuh orang Mesir yang menganiayanya. Musa juga menawarkan diri dalam penyelesaian masalah antara dua orang Ibrani atau orang Israel yang pada waktu itu sedang berkelahi. Musa melakukan tindakan tersebut karena kasihnya kepada bangsanya, dan Musa tentu melakukan semua itu karena ia ingin melakukan kebaikan. Namun apa yang terjadi, saudara-saudara, pada saat itu orang Israel yang berbuat salah kepada temannya itu menolak Musa dan menyerangnya dengan sebuah perkataan, "Siapa yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim atas kami?" Orang Israel itu tidak dapat melihat usaha Musa yang sedang berjuang mengibarkan bendera perlawanan kepada Mesir serta kasih dan pembebasan bagi Israel. Musa ditolak dengan penuh penghinaan oleh bangsanya sendiri. Saudara-saudara, kisah tersebut dikatakan Stefanus dalam pembelaannya. Ia bersaksi tentang apa yang diperbuat Allah bagi nenek moyang Israel, bahwa Musa pada saat berusia 40 tahun merasa prihatin atas kehidupan bangsanya sehingga ia bertindak membela kaumnya yang tertindas pada waktu itu. Musa berani, meskipun untuk itu ia harus meninggalkan Mesir, ditolak oleh bangsanya sendiri, dan hidup sebagai pendatang di tanah Midian. Saudara-saudara, tujuan Stefanus memaparkan kisah Musa dan nenek moyang Israel bukanlah untuk menarik simpati para pendakwanya pada waktu itu, tetapi semata-mata untuk menegaskan bahwa Tuhan terus-menerus mengunjungi bangsanya. Tuhan memelihara Israel, sebab darinya lah akan bertunas penyelamat dunia, yakni Yesus Kristus. Inilah arah pembelaan Stefanus, dan inilah arah yang tidak dikehendaki oleh para imam pada waktu itu. Dengan mengangkat tokoh Musa, saudara-saudara, di dalam pembelaannya, maka Musa yang adalah sosok yang penting dalam kitab Taurat. Stefanus seolah-olah hendak menunjukkan bahwa ia tidak kaget jika sekarang ini ia pun ditolak oleh saudara-saudara sebangsanya sendiri sewaktu ia berbuat baik. Stefanus tidak mau menyerah dan akan terus melakukan perbuatan baiknya sebagai pengikut Kristus dan terus mengabarkan berita kabar baik atau berita Injil. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai pengikut Kristus kita dipanggil untuk menyatakan kebaikan, untuk terus berbuat baik karena Tuhan sudah terlebih dahulu melakukan kebaikan dan sudah berbuat baik kepada kita. Tentu dalam kita berbuat baik, saudara-saudara, bisa saja orang tidak suka dan menolak kita, seperti juga Musa ditolak pada waktu itu. Namun saudara-saudara, teruslah kita harus berbuat baik. Ada sebuah pesan yang ditulis oleh Bunda Teresa agar kita terus berbuat baik. Dan saya akan membacakannya untuk kita semua demikian. Ya. Bila engkau baik hati, bisa saja orang lain menuduhmu punya pamrih. Tetapi bagaimanapun, berbaik hatilah. Bila engkau jujur dan terbuka, mungkin saja orang lain akan menipumu. Tetapi bagaimanapun, jujur dan terbukalah. Bila engkau mendapat ketenangan dan kebahagiaan, mungkin saja orang lain jadi iri. Tetapi bagaimanapun, berbahagialah. Bila engkau sukses, engkau akan mendapat beberapa teman palsu dan beberapa sahabat sejati. Tetapi bagaimanapun, jadilah sukses. Apapun yang engkau bangun selama bertahun-tahun bisa jadi akan dihancurkan orang lain hanya dalam satu malam. Tetapi bagaimanapun, bangunlah dan teruslah berkarya. Kebaikan yang engkau lakukan hari ini, mungkin saja besok sudah dilupakan orang.
Tetapi bagaimanapun, teruslah berbuat baik. Bagaimanapun, berikan yang terbaik dalam dirimu sebaik-baiknya yang dapat engkau lakukan. Pada akhirnya, engkau akan tahu bahwa ini adalah urusan antara engkau dan Tuhanmu, bukan urusan antara engkau dan mereka. Saudara-saudara, ungkapan bijak atau pesan bijak dari Bunda Teresa ini meneguhkan kita bahwa bagaimanapun dan apapun keadaan kita, panggilan kita adalah untuk terus berbuat baik. Walaupun kita harus menghadapi tantangan, penolakan, dan juga mungkin orang-orang yang tidak suka. Tetapi saudara-saudara, kalau Tuhan sudah baik kepada kita, maka tidak ada pilihan lain. Kita juga harus terus menyatakan kebaikan itu kepada orang lain. Dan setiap orang juga akan merasakan kebaikan Tuhan melalui apa yang boleh kita nyatakan dan kita lakukan, melalui kebaikan-kebaikan yang kita terus sampaikan. Kiranya Tuhan menolong dan menguatkan kita. Amin. Saudara-saudara, mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang pagi ini boleh kembali meneguhkan dan menguatkan kami, bahwa kami juga dapat belajar dari Musa ketika ia menyatakan panggilannya untuk membela orang-orang Israel dari perbudakan di Mesir, dari penganiayaan Mesir, dan Musa ingin terus berbuat baik, namun ia mengalami penolakan oleh bangsanya sendiri. Oleh karena itu kami tahu Musa pasti kecewa. Mungkin ketika kami dalam posisi Musa juga kami kecewa. Namun Tuhan, melalui firman Tuhan pada saat ini kami diingatkan betapa tantangan, cobaan, godaan apapun yang pada akhirnya kami tidak mau berbuat baik, harusnya selalu kami hadapi, bukan kami lari dari kenyataan. Oleh karena itu, biarlah Tuhan terus teguhkan dan tolong kami, untuk kami sebagai agen-agen untuk menyatakan kebaikan Tuhan melalui apa yang dapat kami lakukan, dan kami dapat meneruskan kebaikan Tuhan itu kepada orang-orang yang ada di sekitar kami, baik di tengah keluarga, di tengah teman sekantor atau sepekerjaan, bermasyarakat, maupun juga di dalam hidup bergereja. Biarlah Tuhan, kami terus ingin menyatakan kebaikan Tuhan, dan kami tahu bahwa Tuhan pasti akan menolong dan memperlengkapi kami. Pada saat ini kami ingin berdoa bagi saudara-saudara kami yang masih terbaring sakit, yang mungkin belum pulih dan masih mengharapkan kepulihan itu. Biarlah kiranya Tuhan terus menolong dan Tuhan menjawab doa-doanya. Tuhan juga bekerja melalui obat-obatan dan melalui dokter yang merawat. Kami berdoa bagi mereka yang sedang bergumul di dalam kehidupan berkeluarga, hidup pernikahan, maupun dalam pekerjaan dan juga pergumulan-pergumulan hidup lainnya. Ada yang mungkin mencari pekerjaan, ataupun malah sudah dapat pekerjaan tetapi merasa berbeban berat. Biarlah Tuhan tolong dan Tuhan beri kelegaan. Sehingga apapun yang terjadi dalam hidup ini, mereka dalam setiap pergumulannya terus melihat bahwa Tuhan hadir dan Tuhan terus beserta. Kami juga berdoa bagi dunia ini yang pada saat ini dipenuhi dengan ketegangan dan peperangan di belahan dunia, khususnya di Timur Tengah. Biarlah Tuhan Kau terus menolong untuk memberi hikmat pada para pemimpin di sana, supaya mereka punya hati yang takut akan Tuhan, dan mereka melakukan yang baik dan tidak menghancurkan, tetapi mereka boleh hadir untuk mendatangkan kehidupan, bukan kematian. Tuhan, biarlah Engkau yang punya rencana dan kehendak yang baik, maka Tuhan akan menyentuh hati setiap para pemimpin bangsa di muka bumi untuk terus mau menyatakan kebaikan dan juga kesejahteraan bagi bangsa yang mereka pimpin. Terima kasih jika sebentar kami akan melakukan banyak hal sepanjang hari ini. Tuhan juga yang terus menolong dan menyertai. Tuhan yang terus memampukan kami untuk kami juga terus berbuat baik sebagaimana apa yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut.
Tuhan Yesus memberkati.